Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan dari kelas 3C Teknik Informatika. Pada video ini, saya akan mengerjakan kuis analisis dan desain berorientasi objek tentang konsep kelas dan objek pada OOP. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang kelas dan objek di dalam OOP. Kelas dan objek merupakan fondasi paling dasar dari OOP. Keduanya serupa namun tidak sama. Misalkan saya analogikan, ibaratnya ketika kita ingin membuat objek rumah. Nah, kelas merupakan gambar desain rumah yang dirancang oleh arsitek. Melalui gambar desain ini, nantinya kita bisa membuat tidak hanya satu rumah, namun kita juga bisa membuat banyak rumah. Di sini, objek rumah merupakan implementasi dari kelas gambar rumah. Oke, begitu kira-kira penjelasan singkat tentang kelas dan objek di dalam OOP. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah program Java menggunakan NetBeans untuk mengimplementasikan konsep dari kelas dan objek. Di sini, saya akan menggunakan kasus dari produk. Oke, yang pertama, kita buka terlebih dahulu software NetBeans-nya. Jika sudah, kita selanjutnya membuat sebuah project baru dengan cara klik file, lalu pilih new project, atau bisa juga kita tekan di keyboard Ctrl Shift N. Oke, kita klik saja new project. Nah, lalu untuk kategorinya kita pilih Java dan projectnya pilih Java application. Selanjutnya kita klik next. Nah, project name-nya kita beri nama quiz ADBO. Oke, jika sudah kita klik finish dan tunggu projectnya sampai berhasil dibuat. Oke, jika sudah berhasil dibuat, kita akan membuat sebuah kelas baru dengan cara klik kanan di source page cake. Kita klik kanan, pilih new Java class. Untuk class name-nya kita beri nama product. Oke, kita klik finish saja. Nah, kita sudah berhasil membuat kelas. Di dalam kelas itu biasanya terdapat sebuah properti dan metode. Setelah kita membuat kelas, di sini saya akan membuat sebuah properti. Properti yang pertama yakni SKU. SKU ini biasanya untuk memberikan kode unik untuk setiap produk. SKU ini saya akan berikan tipe data integer. Kita bisa ketikkan in SKU. Oke, lalu selanjutnya ada properti jenis produknya. Kita bisa berikan tipe data string. Oke, lalu ada properti merek. Dan selanjutnya ada properti harga, kita beri tipe data in. Dan yang terakhir adalah properti stok. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan membuat metode main. Kita buat metode main terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan public static void main dalam kurung string kurung tutup kurung buka siku args. Oke, di sini kita di dalam metode main ini kita akan menginstansiasi objek. Apa itu instansiasi objek? Instansiasi objek ini merupakan proses pembuatan objek dari sebuah kelas. Oke, kita telah membuat metode main-nya. Selanjutnya kita akan menginstansiasi objeknya dengan cara seperti berikut. Pertama, kita tuliskan nama kelasnya terlebih dahulu. Di sini nama kelasnya adalah produk. Lalu kita harus tuliskan nama objeknya. Kita misalkan di sini saya akan memberikan nama objek produk 1. Oke, selanjutnya kita sama dengan untuk menginstansiasi objek, kita bisa menggunakan variabel new. Nah, lalu kita masukkan kembali nama kelasnya. Tutup kurung ya, kita titik koma, jangan lupa. Oke, sampai sini kita telah berhasil menginstansiasi objek dari sebuah kelas. Namun objek ini belum ada datanya. Kita akan memberikan sebuah data ke dalam objek ini. Di sini saya akan membuat sebuah metode lagi. Sebelum membuat metode yang lain, kita akan membuat sebuah konstruktor terlebih dahulu. Apa itu konstruktor? Konstruktor ini merupakan metode khusus yang akan dieksekusi pada saat pembuatan objek. Biasanya metode ini digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek. Ya, kita buat konstruktornya di sini, kita namanya samakan saja dengan nama kelasnya. Kita buat konstruktor produk. Di dalam konstruktor produk, saya akan memberikan nilai
parameter untuk inputan pada objeknya. Kita bisa berikan parameternya. Yang pertama adalah SKU, lalu ada jenisnya dan merek, harga, dan yang terakhir adalah stok. Oke, sudah. Nah, di dalam konstruktor kita bisa isi seperti berikut. Yang pertama adalah dis.sku sama dengan SKU. Ini berarti kita bisa tahu kalau SKU ini merupakan data yang ada di kelas produk. Oke, selanjutnya adalah dis.jenis, dis.merek, dis.harga, dis.stok. Nah, jika sudah membuat konstruktor dan juga kita membuat parameter dalam konstruktor, selanjutnya kita akan memberikan nilai inputan kepada parameter konstruktor tersebut. Kita bisa memasukkan inputan nilai parameternya di dalam objek. Kita bisa masukkan di sini. Yang pertama adalah SKU-nya adalah misalkan 1, lalu jenisnya adalah televisi. Karena ini string, maka kita harus masukkan di dalam tanda kutip. Selanjutnya untuk mereknya adalah Samsung. Untuk harganya misalkan 500.000 dan stoknya ada 90. Oke. Kita sudah membuat memasukkan nilai inputan parameter di dalam objek ke konstruktor. Selanjutnya kita akan membuat sebuah metode show untuk menampilkan data yang ada di dalam objek ini. Di sini saya akan membuat metode show product. Oke. Untuk memunculkannya kita bisa menggunakan system.out.println. Oke, SKU plus dis.sku. Oke, yang lainnya juga sama. Dis.jenis. Nah, oke, sudah. Lalu kita untuk method show product ini kita panggil di dalam method main. Caranya seperti ini, tinggal tuliskan saja. Pertama kita tuliskan objek apa yang akan kita tampilkan datanya. Di sini saya akan menampilkan data dari produk 1. Oke, produk 01. Lalu kita masukkan metodenya. Method show product. Oke, jika sudah kita save. Lalu untuk menjalankan programnya kita bisa klik tombol play ini, tombol run, atau kita juga bisa menggunakan tekan di keyboard shift F6. Oke, nah ini kita sudah berhasil merunning objeknya. Selanjutnya misalkan kalau ada 2 objek, gimana caranya? Sama saja, kalau 2 objek kita tinggal tambahkan di sini. Kita buat objek yang kedua. Yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu nama kelasnya, lalu kita beri nama objek. Untuk menginstansiasi objek kita menggunakan variable new dan masukkan kelasnya. Nah, di dalam kurung ini kita bisa masukkan input nilai parameternya. Yang pertama SKU-nya 2, lalu ada mesin cuci. Untuk mereknya misalkan Sanken. Harganya 300 dan stoknya hanya ada 10. Oke, titik koma jangan lupa. Lalu kita panggil kembali method show produknya. Kita produk 2 dot show product. Oke, jika sudah kita save, lalu kita tekan, oh ini salah, sorry. Lalu kita
Ctrl Shift F6. Oke, nah ini kita sudah berhasil menerapkan konsep kelas dan objek di dalam OOP pada bahasa pemrograman Java di NetBeans. Oke, sekian dari saya tentang konsep kelas dan objek. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.